warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kemenat Magetan bersama saya Nur Zekia, host podcast kali ini. Selanjutnya jangan lupa untuk ikuti channel YouTube kami di Humas Kemenat Magetan agar tahu informasi terupdate hari ini. Selanjutnya, senang sekali bisa memandu acara yang luar biasa ini dan hari ini kita akan berbincang tentang menyelami keindahan lantunan ayat suci dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yakni beliau Ustadz Imron Masyhadi SPDI, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Lembea, yang tentunya beliau sangat expert di bidang yang beliau geluti selama ini, yakni seni tilawatil Quran. Seorang penyair pernah berkata bahwa suara yang indah adalah perhiasan bagi Al-Quran. Namun di balik indahnya lantunan seorang qori, ada nafas yang panjang, tajwid yang kokoh, dan penghayatan yang mendalam. Membaca Al-Quran dengan tartil adalah perintah, namun memperindahnya dengan nagom adalah sebuah seni yang dicintai Allah. Banyak yang bertanya, gimana sih cara ngatur nafas pas lagi lagu soba? Atau kenapa ya suara saya sering pecah di nada tinggi? Seperti dalam kutipan hadis singkat yang berbunyi Zainul Quran bi aswatikum, hiasilah Quran dengan suaranya. Baik, hari ini semua rasa penasaran itu akan kita jawab langsung bersama narasumber yang luar biasa. Selama 30 menit ke depan kita akan berbincang langsung dengan sosok yang mendedikasikan hidupnya dalam dunia tilawah. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Imron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Ustadz? Alhamdulillah baik-baik saja. Terkait dengan seni tilawatil Quran, boleh diceritakan dong bagaimana awal mula jenengan itu jatuh cinta dengan seni qiraah? Pada kali ini kami akan menceritakan dulu ketika kami masih sekolah sanawiyah di MTS. Di situ kami dididik oleh Bu Umi Kulsum, yaitu pertama kali kami mengenal tilawatil Quran di desa kami. Kemudian lanjut ketika itu ada di pondok oleh kiai saya disuruh untuk belajar Al-Quran. Alhamdulillah belajar Quran kurang lebih sekitar 7 sampai 1 tahun. Di situ kami mulai ada penawaran lomba di tingkat kecamatan. Setelah itu alhamdulillah kami berhasil juara 1 di kecamatan pada tahun itu, kisaran tahun 99. Setelah di kecamatan lanjut, alhamdulillah kami mewakili ke kabupaten pada tahun 2000. Alhamdulillah kami juara harapan 1 dulu. Terus pada tahun yang sama kami ikut lomba lagi melalui qiraatul Quran dan 5 juz tilawah, MHQ 5 juz tilawah. Kami alhamdulillah juara 1. Terus langsung kami dikirim ke provinsi di TVRI, itu STQ, seleksi tilawatil Quran, yaitu awal kami menyelami dalam bidang Al-Quran. Masya Allah, banyak sekali prestasi-prestasi panjenengan ya Ustadz. Ya, apakah ini hobi yang dipupuk sejak kecil atau ada momen titik balik tertentu terkait dengan seni tilawatil Quran ini? Memang kami dari kecil senang ya, mendengarkan qori-qori pada hari Jumat itu. Sebelum Jumatan itu kan ada qori, biasanya Haji Muammar ZA, Haji Humaidi, Haji Nanang Qasim. Berawal dari situ kami mendengarkan, sangat senang sekali gitu. Ya. Apakah itu juga termasuk sosok yang menginspirasi awal jenengan belajar qiraah?
Ya termasuk itu kami, motivasi kami, loh suaranya bagus-bagus sekali. Yes. Begitu. Ketika itu saya alhamdulillah ikut MTQ itu semakin mantap untuk mempelajari qiraatul Quran. Cukup menarik sekali ya Ustadz. Banyak orang mengira qiraah hanya soal suara yang bagus, padahal ada tajwid dan juga fasohah. Seberapa krusial pemahaman tajwid sebelum seseorang memulai mempelajari lagu, Ustaz? Jadi begini, mempelajari Al-Quran tentang lagu itu harus dengan tajwid dulu. Jadi tidak boleh tanpa tajwid, karena Al-Quran itu harus dipelajari dengan ilmu tajwid. Harus benar gitu ya. Tajwid harus benar, fasohah harus benar. Setelah itu lagu juga dipelajari. Jadi semuanya secara bersamaan. Ya, bisa dijelaskan secara singkat tentang 7 lagu populer dalam qiraah, mana yang menurut panjenengan yang paling menantang untuk dikuasai dari 7 lagu tersebut? Yang pertama itu namanya lagu Bayati. Lagu Bayati itu terdiri dari Bayati Koror, rendah. Setelah itu Bayati Nawa. Setelah itu Bayati Jawab. Kemudian Bayati Jawabul Jawab. Setelah Bayati Jawabul Jawab itu namanya lagu bebas. Ya, lagu bebas. Salah satunya lagu Hijaz. Hijaz bisa terdiri dari Hijaz asli, Hijaz kar, dan Hijaz karkur dan sebagainya. Setelah lagu Hijaz ada lagu namanya lagu Soba. Kemudian lagu Nahawan, itu lagu Nahawan itu lagu senang gitu. Kalau Hijaz tadi juga lagu yang semangat itu Hijaz. Kemudian Soba tadi lagu yang sedih, lagu Soba itu. Setelah lagu Soba ada lagu Ros. Lagu Ros itu lagu yang menggebu-gebu, ya. Lagu semangat Ros itu. Setelah Ros ada lagu Sika. Ya. Sika itu lagu yang melas dan sedih. Di situ biasanya ayat-ayat doa kita pakai lagu Sika. Ya. Kemudian ada lagi lagu Jiharka. Ya. Lagu Jiharka itu juga lagu yang sangat lembut, yang sangat menyentuh hati. Itu gambaran 7 lagu yang 7 lagu, ya. yang kami ketahui. Yang sangat mendominasi dari ke-7 lagu tersebut itu yang mana Pak Ustaz? Kalau kami cenderungnya ke Bayati dan lagu Ros. Iya, lagu Bayati dan lagu Ros itu yang sering kami lantunkan. Kebanyakan di lagu-lagunya itu ya. Bagaimana rutinitas latihan harian panjenengan? Apakah ada pantangan minuman, makanan untuk menjaga kualitas pita suara? Ya, sebetulnya kalau pantangan tidak ada sih, cuman mengurangi es itu aja. Ya, maksudnya es seperti itu aja. kalau makanan mungkin makanan tidak ada gitu. Tidak ada. Tidak Pokoknya ada. semuanya bisa masuk ya. Bisa masuk. Bisa. Yang penting tidak berlebihan gitu. Ya, tidak berlebihan ya, betul. Iya. Karena juga mempengaruhi kualitas dari suara kita yang mau berlatih gitu. Iya. Ya. Bagaimana cara panjenengan menjaga fokus antara mengejar keindahan nada dengan upaya menghayati makna ayat yang sedang dibaca? Jadi gini, ketika kita baca Quran itu kata guru saya itu nek maca Quran yo karo masukno
ismu zat di dalam membaca Quran itu. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya begitu. Kita masukkan ismu zat Allah, Allah, Allah ketika kita membaca. Jadi penggabungan antara hati dan zahir yang kita baca itu. Itu termasuk cara untuk menghayatinya begitu. Ya. Minimal begitu. Syukur-syukur kita tahu artinya. Terus kita masukkan artinya ke itu lebih mantap lagi. Ya. Bagaimana cara mengolah rasa untuk memperbaiki dalam keindahan mempelajari seni tilawatil Quran? Kalau rasa ya hampir sama seperti itu. Jadi berindah itu. Iya. Keindahan, tapi Iya. tetap menghayati. Tetap menghayati. Keindahan kita bisa latih dengan istiqomah nada-nada tersebut dengan setiap hari ketika pagi kita melantunkan ayat-ayat Quran, misalnya lagu Bayati kita lantunkan setiap hari gitu ya. Cara belajar ngolahnya itu kan untuk pemula biasanya belajar qiraah itu gimana Ustaz? Ngolahnya suara kan belum tahu itu lagunya Bayati, Ros, Biharka atau yang sebagainya. Ya lama-lama pasti tahu sih, karena kita berulang kali kita ini lagu Bayati, di situ juga ditulis di makroknya lagu Bayati. Tetap ada gurunya. Tetap ada gurunya, harus dengan guru gitu. Apa kesalahan yang paling sering dilakukan oleh pemula saat belajar qiraah? Kesalahan yang paling apa ya kalau untuk belajar qiraah itu? Kesalahan itu dia terburu-buru pengen cepat bisa gitu. Kesalahan utama, karena qiraat tidak bisa instan langsung bisa, melalui tahap-tahap proses-proses, melalui istiqomah kita baca makroknya setiap hari. Hari ini Bayati kita baca, besok Bayati lagi sampai bisa gitu. Setelah bisa nanti kan guru kula malah kalau bisa satu ayat itu minimal kita baca 3.000 kali begitu. Masya Allah, banyak sekali Iya. Ustadz. Iya. Jadi Iya. ya Fuad mengajarkan kita untuk istiqomah membaca. Iya. Kalau Quran dibaca 3.000 kali, insya Allah mustajab. Amin, amin. Setelah kita baca Bismillah 3.000 kali kita doa, insya Allah doa kita mustajab. Amin, amin. Tempat yang untuk baca Quran itu juga mustajab. Sebelum kita itu pindah dari tempat duduk kita baca Quran, kita gunakan untuk berdoa, yaitu insya Allah tempat yang mustajab kita duduk pada itu. Ya. Untuk selanjutnya Ustadz, bagi teman-teman pendengar yang merasa suaranya pas-pasan tapi ingin belajar qiraah, apa pesan atau saran dari panjenengan? Ya, saran kami tetap istiqomahlah untuk belajar Al-Quran ya. Istiqomahlah untuk belajar Al-Quran. Nanti setelah kita istiqomah, nanti hasilnya kita insya Allah kita bisa gitu. Istiqomah, jangan putus asa. Angeliram musyrafsahe. Nah, niku enggak boleh. Setiap hari kita baca terus, insya Allah nanti hasilnya ada. Baik, semangat ya Pak. Semangat untuk selalu terus belajar. Betul. Dalam qiraah. Betul. Qiraah. Ya. Di era digital ini apakah belajar lewat YouTube saja sudah cukup atau tetap kita tatap muka dengan para ustadz yang belajar di seni tilawatil Quran ini? Ya, di era digital ini memang kita juga tidak boleh ketinggalan ya. Iya,
melalui YouTube atau Facebook atau TikTok, monggo. Tapi kita jangan sekali-kali tidak ada guru sama sekali, gitu. Secara tatap muka langsung. Iya, secara tatap muka atau musyafahah. Kita harus punya guru yang nyambung sanad, gitu. Jadi yang secara online buat penyemangat dan motivasi kita, itu aja. Biar semakin kita tidak ketinggalan dan sebagainya. Kalau guru secara langsung kita harus punya juga, gitu. Ya. Tetap diimbangi, tetap punya betul, gitu. Guru yang langsung, dan juga kalau untuk memperbaikinya bisa lewat YouTube dan media sosial untuk menambah variasi. Ya. Ada berapa binaan yang jenengan bina terkait dengan fokus di Seni Tilawatil Quran ini, Ustaz? Ya, kurang lebih binaan kami ada 7 binaan, ya. 7 binaan di area Magetan aja. Yang expert dengan seni tilawah. Baik di anak-anak atau remaja, dewasa? Ya, campur. Ada yang masih tingkat SD, ada yang remaja, ada yang dewasa. Dimulai belajar di rumah atau panjenengan kemana gitu, napa pripun, Ustaz? Kami di rumah juga memfasilitasi setiap hari Kamis, Rabu dan Kamis, 2 hari dalam seminggu. Kalau untuk qiraat hari Kamis, kalau untuk hari Rabu itu hifdzil Quran. Selain itu kami mengajar juga ke 7 binaan yang lain itu. Ya. Sangat banyak sekali binaan yang terkait dengan seni tilawatil Quran, ya Ustaz, ya. Apa harapan panjenengan untuk generasi muda yang saat ini terkait dengan kecintaan mereka terhadap Al-Quran melalui seni qiraah? Harapan panjenengan? Harapan kami, warattilil Qur'ana tartila, seperti yang disabdakan, yang difirmankan Allah di Qur'annya. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Itu. Jadi kita harus semakin semangat untuk belajar Al-Quran bin nagom atau dengan tartil. Setiap hari kita baca di rumah-rumah kita. Jadi kita tidak boleh lena pada zaman ini, zaman yang sudah begini, malah tidak baca Quran. Kalau bisa setiap hari kita, walaupun berapa ayat kita baca Quran. Nanti dawuh Kanjeng Nabi, Iqra'ul Quran kana ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi bacalah Quran, maka nanti Al-Quran akan mensyafaati bagi yang mau membacanya. Itu. Ya. Untuk selanjutnya, Ustadz, bolehkah kami meminta panjenengan memberikan sedikit contoh salah satu makro favorit panjenengan untuk menutup perjumpaan podcast hari ini? Silakan, Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Subhanallah, Masya Allah. Ternyata keindahan Al-Quran tak akan pernah habis untuk digali, dan suara manusia adalah salah satu cara terbaik untuk mensyukurinya. Itu tadi obrolan hangat kita tentang bagaimana menyelami keindahan lantunan ayat suci. Dan ingat, tidak ada suara yang buruk bagi Al-Quran selama dibacakan dengan ketulusan dan tajwid yang benar. Jangan lelah untuk berlatih, karena setiap tarikan nafas dalam qiraah adalah ibadah. Tak terasa waktu kita sudah berakhir. Terima kasih telah menyelami keindahan lewat lantunan ayat suci bersama kami di podcast Kemenat Magetan. Jangan lupa untuk terus membumikan Al-Quran dan melangitkan doa. Saya Nur Zekia pamit undur diri dan sampai berjumpa kembali. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.